Sebutan untuk orang-orang yang sudah wafat adalah rahimahullah. Apakah sebutan ini umum untuk laki-laki dan perempuan yang sudah wafat atau untuk laki-laki saja? Bagaimana sebutan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Iya, bisa disebutkan diganti dhamirnya. Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah, kedua orang tua rahimahumullah, jadi dua. Itu kita baca dalam bahasa Arab. Ini saya katakan lebih bagus dan ini yang benar. Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhumah. Ini keliru. Ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, tidak boleh kita memastikan. Dan ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau kita sebutkan dalam bentuk doa, ini yang benar. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Seorang Ustadz Salafi Wahabi yang ada dalam video tadi menyatakan serta menyalahkan perkataan yang biasa terucap di lesan-lesan terkhusus warga Nahdiyin atau warga Aswaja ketika mengetahui atau mendengar ada yang meninggal dunia atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendengar atau mengetahui ada yang meninggal, biasanya mereka mengatakan almarhum atau al-maghfur lahu, atau dua-duanya, almarhum wal maghfur lah. Maka perkataan ini, istilah ini kemudian sama si Ustadz Salafi Wahabi yang ada dalam video itu disalahkan, tidak dibenarkan. Yang benar itu katanya adalah kita mengatakan rahimahullah. Jadi yang benar itu katanya adalah kita mengatakan rahimahullah atau ghafarallahu lahu. Adapun perkataan almarhum al-maghfur lahu itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, salah katanya. Maka untuk menanggapi ini saya ingin mengatakan bahwa yang pertama, si Ustadz Salafi Wahabi ini, entah namanya siapa, kalau nggak salah Abdullah Taslim atau Abdullah Taslam atau siapa ya. Yang pertama, dia itu tidak faham atau tidak begitu memahami bahasa Arab. Ya begitulah orang, kalau tidak faham atau tidak begitu memahami bahasa atau sebuah keilmuan, maka dia akan suka menyalahkan. Seperti ya pepatah Arab mengatakan, seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, man qasura ilmuhu qalla inkaruhu. Orang kalau betul-betul memahami sebuah bidang ilmu, maka dia tidak mudah mengingkari, tidak mudah menyalahkan. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak faham atau tidak begitu memahami bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, perkataan almarhum awir maghfur lahu, perkataan almarhum atau al-maghfur lahu, ini bisa dibenarkan. Bukan bisa, bahkan dibenarkan. Karena yang pertama ya, ketika warga Nahdiyin terkhusus atau orang-orang yang ketika mereka mengetahui atau mendengar ada yang meninggal dunia, mereka mengatakan almarhum, itu mereka itu bukan, ini yang pertama yang harus dipahami, bahwa mereka itu bukan memastikan bahwa mereka yang meninggal dunia itu betul-betul dirahmati oleh Allah atau betul-betul telah dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama yang harus Anda pahami, bahwa ketika ada orang mengatakan almarhum, itu bukan mereka telah meyakini, bukan mereka telah mengetahui bahwa yang meninggal itu, si mayit, telah dirahmati oleh Allah. Tidak seperti itu tujuannya, bukan itu maksudnya. Orang-orang yang mengatakan almarhum atau al-maghfur lahu itu hanya berharap, berdoa agar supaya orang yang meninggal dunia itu dirahmati, diampuni oleh Allah, begitu. Jadi begini ya, kata-kata almarhum atau al-maghfur lahu itu kalau
min wajhi syahadah lil mayyit bi annahu marhum. Jadi kalau dari sisi bersaksi memastikan bahwa si mayit itu betul-betul dirahmati oleh Allah, ini tidak boleh. Itu namanya syahadah bila ilm, persaksian tanpa adanya pengetahuan. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita mengatakan bahwa oh dia itu betul-betul telah dirahmati oleh Allah, oh dia itu telah pasti, memastikan itu nggak boleh. Kalau memastikan itu nggak boleh. Akan tetapi kata-kata al-marhum atau al-maghfur lahu min wajhi ad-du'a war raja, maka fahada yajuz. Jadi kalau kata al-marhum atau al-maghfur lah dari sisi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang itu dirahmati, diampuni, dari sisi mendoakan, maka ini boleh, ada masalah. Jadi sekali lagi, kalau kata al-marhum atau al-maghfur lahu itu dari sisi bersaksi bahwa orang itu telah dirahmati oleh Allah atau meyakini bahwa orang itu telah dirahmati oleh Allah, maka ini tidak boleh. Ini namanya asyahadah min ghairi ilm atau bila ilm, fahada la yajuz. Wa amma min wajhi ad-du'a war raja lahu, adapun dari sisi mendoakan atau berharap agar supaya orang yang meninggal itu dirahmati atau diampuni oleh Allah, maka ini diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan penjelasan seorang tokoh Salafi Wahabi pusat, Allah yarhamu, yaitu Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kata al-marhum atau al-maghfur lahu itu boleh-boleh saja, sah saja, jadi tidak mengapa, karena itu termasuk dari bab mendoakan dan berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni si mayit atau orang yang meninggal dunia itu. Baik, jadi hal ini cukup, semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat. المرحوم فلان أرجو بهذا إفادة مأجوري. إذا قال قائل وهو يتحدث عن ميت المرحوم أو المغفور له أو ما أشبه ذلك، إذا قالها خبرا فإنه لا يجوز، لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل له، والشيء المجهول لا يجوز للإنسان الجزم به، ولأن هذا شهادة له بالرحمة أو المغفرة من غير علم، والشهادة من غير علم محرمة. وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله تعالى يغفر له ويرحمه فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه، ولا فرق بين أن تقول المرحوم أو فلان رحمه الله، لأن كلا الكلمتين بل لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر وصالحتان للدعاء، فهو على حسب نية القائل ولا شك أن. Baik, jadi jelas bahwa di sini ketika saya Ibnu Utsaimin, beliau ditanya tentang perkataan al-marhum atau al-maghfur lahu kepada mayit, apakah hal ini boleh? Maka beliau menjawab bahwa hal ini diperbolehkan, gak ada masalah, bahkan dianjurkan, karena itu termasuk dari bab mendoakan, bab berharap kepada Allah agar supaya orang yang meninggal itu dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Dan ini yang dimaksud oleh orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh orang-orang ketika mereka itu mengucapkan al-marhum atau al-maghfurlah untuk si mayit, bahwa mereka itu bukan memastikan atau mengkhabarkan bahwa orang yang meninggal itu telah dirahmati atau diampuni oleh Allah, bukan seperti itu. Tapi tujuan mereka mengatakan hal itu adalah mendoakan serta berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dan merahmatinya. Jadi sekali lagi, ini perkataan al-marhum atau al-maghfur lah diperbolehkan, tidaklah mengapa, sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Baik, demikian, wallahu a'lam.